Kita pada kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan bahasan kita surah Al-Lail ayat ke-14. Kita akan baru masuk ke ayat 14 dari surah Al-Lail. Maka tanpa berlama-lama mari kita mulai saja. Baik, kita mulai ya. Bahasan pertama pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai dari huruf yang ini ya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau. Inilah huruf yang akan kita bahas sekarang. Huruf apa ini? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf fa. Sepakat ya? Ini namanya adalah huruf huruf fa ya. Oke, huruf fa. Kita sudah sepakat bahwasannya ini adalah huruf fa. Huruf fa itu ini namanya fa. Kita tulis dulu ya. Namanya adalah huruf huruf fa. Ya. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi atau ketidaksempurnaan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa apa teman-teman? Coba. Huruf fa ini seringkali kita lafalkan kelirunya menjadi huruf apa? Ada yang tahu dan ada yang berkenan untuk komen di kolom komentar? Apa? Jadi huruf P ya. Gitu. Jadi kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa berubah menjadi huruf P atau pa, betul sekali ya. Maka ini keliru ya, tidak boleh. Oke. Nah, kenapa huruf fa banyak orang melafalkan jadi P yang harusnya kita baca fa, fi, fu, kita baca jadi pa, pi, pu. Kenapa? Karena banyak orang melafalkan huruf fa-nya tidak sesuai dengan kaidah. Ya, tidak sesuai dengan kaidah pelafalannya. Oke, jadi seperti ini. Kita bahas lagi ya. Nah, setiap huruf-huruf hijaiyah, teman-teman sekalian, tanpa terkecuali, itu punya yang namanya adalah makhraj. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, contoh misalnya huruf fa itu juga punya makhrajnya. Nah, banyak orang melafalkan fa menjadi huruf P karena fa-nya makhrajnya salah. Ya, oke. Di mana makhraj huruf fa? Oke, kita lihat. Tuh, makhraj atau tempat keluar huruf fa itu dilafalkan dari mana? Dari batunus syafah. Batunus syafah itu apa? Batunus syafah itu artinya perut bibir bawah atau badan bibir bawah atau perut bibir bawah. Ya. Diapain? Nah, wa min batuni syafah falfa ma'atrofi thanayal musyrifah. Jadi, kalau teman-teman melafalkan huruf fa, makhrajnya itu menyentuhkan bagian ujung gigi sari atas kita menuju bibir bawah kita. Bibir bawah kitanya bagian perut. Nah, contohnya seperti ini ilustrasinya. Nih, tuh, ya. Jadi huruf fa itu, perhatikan, kita punya gigi sari atas nih. Nah, gigi sari atas kita itu bersentuhan dengan bibir bawah. Tapi bibir bawahnya itu bibir bawah bagian yang mana? Bibir bawah bagian yang dalam yang basahnya, area yang berwarna ungu. Nah, ujung gigi sari atas kita tempelin ke sana. Oke? Nah, kalau huruf fa teman-teman melafalkannya pas seperti ini, akan ada salah satu sifat yang keluar dari huruf fa, yaitu apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah hams. Ya. Hams itu artinya mengalirkan hembusan angin atau nafas dari mulut. Ya. Maka ketika kita lafalkan seperti ini. Nih, perhatikan. Ujung gigi sari atas kita sentuh ke bibir bawah bagian dalam. Nah, fa, fi. Jadi dia keluar nafasnya. Fa, fi. Itu ya. Oke. Nah, jadi itu cara melafalkan huruf fa, teman-teman sekalian. Jadi ujung gigi sari atas kita sentuhkan dengan bibir bawah kita bagian dalam yang basahnya. Oke, nah banyak orang melafalkan huruf fa berubah menjadi huruf P. Karena alasan apa? Karena yang disentuhkan bukan ujung gigi sari atas dengan bibir bawah bagian dalam. Nah, ya waalaikumsalam buat teman-teman yang baru bergabung ya. Nah, banyak orang melafalkan huruf fa yang disentuhkannya itu adalah bagian apa? Bagian bibir atas ya dan bibir bawah. Nah, kalau yang bersentuhannya adalah bibir atas dan bibir bawah, pasti ada yang tidak sempurna. Karena itu bukan makhraj huruf fa. Nah, kalau yang nempel adalah bibir atas dan bibir bawah, alhasil dia tidak akan mengalirkan hembusan angin. Contohnya begini. Perhatikan ya. Nah, pa, pi, pu. Nah,
yang nempel bibir atas dan bibir bawah. Pa, pi, pu. Nah, kalau yang nempel begitu, ya tidak akan menjadi huruf fa. Karena huruf fa bukan menyentuhkan kedua bibir kita, bibir atas dan bibir bawah kita. Pa, bukan. Tapi apa? Ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah bagian dalam kita. Ya, jadi berbeda teman-teman ya. Jadi bukan bibir atas disentuhkan dengan bibir bawah, tapi ujung gigi seri atas kita sentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar dan share. Semoga teman-teman yang sudah berkenan tap-tap layar dan share, Allah ganti ya capeknya, lelahnya, ya perjuangannya untuk bantu tap-tap layar dan share ya. Semoga Allah ganti dengan pahala jariah ya, siapapun. Oke, lanjut. Kita lihat di sini huruf fa sudah kita ketahui ya. Pastikan huruf fa itu harus mengalirkan nafas. Jangan sampai mampet, harus sifatnya hams. Hams itu dia mengalirkan hembusan angin atau nafas ketika dilafalkan. Oke, sip. Selanjutnya, huruf fa di sini dia berharokat baris atas. Kalau teman-teman menabati ada huruf hijaiyah apapun, yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya, oke. Nah, huruf hijaiyah apapun ketika berharokat fathah, basicnya itu dibaca dengan vokal A. Dasarnya itu dia dibaca dengan vokal A. Nah, kalau dia dilafalkan keluarnya vokal A, tidak berubah menjadi yang lain, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka huruf fa-nya dibaca dengan keadaan yang tipis, fa. Nah, nanti ada kondisi kondisi tertentu ketika dia berharokat fathah, dia dibacanya bukan dengan vokal A tapi dengan vokal O. Ada yang dibaca dengan vokal O ketika hurufnya adalah huruf yang harus dibaca tebal. Contohnya apa? Contohnya adalah huruf bod. Huruf bod itu ketika berharokat fathah, dia nggak dibaca da, tapi dia dibacanya bo. Bo. Kenapa? Karena dia adalah huruf yang tebal. Oke? Tapi untuk huruf fa ini kita nggak baca fo, tapi kita baca fa. Kenapa? Karena huruf fa termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke? Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dan dia vokalnya bukan o tapi a, maka dilafalkan fathahnya itu dengan tipis. Dilafalkan apa? Dilafalkan dengan cara BM SS. Ya, buka mulut sambil senyum sedikit aja. Ya, senyum sedikit itu ya, ini hanya analogi saya saja. Ya, kalau dalam kaidah tidak, di dalam kaidah tajwid tidak ada hubungannya senyum dan tebal tipis, tapi ini untuk mempermudah teman-teman bisa melafalkan huruf tipis ketika fathah itu terasa tipisnya. Jadi BMSS itu buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya sambil senyum untuk menjaga kadar tipisnya. Ya, contoh, kalau kita lafalkan buka mulut tanpa senyum, bunyinya seperti ini huruf fa. Fa, fa, fa. Atau pelafalannya seperti ini. Fa, 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 fa. Sedangkan huruf fa huruf tipis, maka dilafalkan sambil senyum sedikit aja. Fa, fa menjadi fa, fa, fa. Tuh, pengaruhnya luar biasa teman-teman. Jadi senyumin sedikit itu biar teman-teman bisa menjadi analogi biar teman-teman bisa menipiskan huruf tersebut yang teman-teman sedang tuju untuk ditipiskan. Ya, fa, fa itu tanpa senyum. Kalau pakai senyum, fa, fa, fa. Teman-teman sendiri yang bisa menilai mana yang lebih tipis, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan dia keluar vokal A, maka dia dilafalkan dengan cara buka mulut sambil senyum. Oke, sampai sini teman-teman paham atau tidak? Boleh komen di kolom komentar ya. Sampai sini teman-teman paham atau tidak? Sebelumnya sekali lagi terima kasih saya ucapkan yang sudah bantu tap-tap layar dan share-nya ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan. Paham ya? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman, ini huruf apa? Ya, huruf yang saya blok dengan warna hijau. Kira-kira huruf ini teman-teman tahu nggak ini huruf apa namanya? Boleh komen di kolom komentar ya. Jadi penonton yang aktif, silakan. Ini huruf apa sih?
huruf yang saya blok dengan warna hijau. Nah, kan sekali jawab banyak yang keliru. Nih, saya sampaikan ya. Ini bukan alif. Ini bukan alif, teman-teman sekalian, ya. Oke, ini bukan alif. Ini apa? Ini namanya adalah hamzah, ya. Oke. Ingat, ini bukan alif tapi ini adalah hamzah. Bang, kenapa dia bukan alif, Bang? Kenapa dia hamzah? Karena alif tidak mungkin memiliki harokat. Ya, alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Ya, karena alif alif itu bukan dibaca a i u. Karena alif tidak memiliki harokat. Huruf yang kita baca a i u itu namanya adalah hamzah. Hamzah, ya. Nama lengkapnya hamzah qat'i, ya, atau hamzah qata', ya. Lanjut. Jadi ini namanya hamzah. Kalau alif yang mana, Bang? Nih. Kalau alif yang ini nih. Nih. Nah, ini alif. Yang warna kuning nih, ini baru alif. Ya, karena di atas dan di bawahnya dia tidak berharokat. Ya, fungsi alif itu hanya untuk memperpanjang bacaan saja. Memperpanjang bacaan huruf sebelum alif yang dia berharokat apa? Berharokat fathah, gitu. Makanya disebut dengan huruf mad, gitu ya. Disebut dengan huruf mad. Mad itu menambah durasi bacaan atau memperpanjang bacaan kita. Nah, ya, jadi ini baru alif. Tapi kalau yang ini namanya hamzah. Jadi jangan sampai ada yang menyebutkan lagi ini adalah alif. Ya. Oke, kita lihat hamzahnya, ya. Bagaimana cara melafalkan huruf hamzah? Cara melafalkan huruf hamzah persis sebagaimana teman-teman melafalkan huruf A, huruf I, huruf U pada abjad alfabet. Selesai. Selesai. Jadi huruf hamzah itu ya teman-teman lafalkan A, I, U pada abjad alfabet, beres. Oke, lafalkan huruf A, I, U pada abjad alfabet. Nah, itulah huruf hamzah. Ya. Oke, tapi kalau teman-teman kepo di mana sih makhraj huruf hamzah? Di mana sih tempat keluar huruf hamzah? Ayo kita pelajari. Sip. Jadi, teman-teman sekalian, ya, hamzah itu ya dilafalkan makhrajnya dari mana? Dari aqsal halqi, dari tenggorokan paling bawah atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Tepatnya bagian mana, Bang? Sip. Tepatnya bagian ini. Tuh, ya. Teman-teman lihat di sini ada area yang berwarna ungu. Nah, hamzah itu letak hurufnya keluarnya dari sini. Dari pangkal tenggorokan dalam keadaan yang tertutup. Kalau pangkal tenggorokannya, pita suaranya dalam keadaan yang terbuka, itu hak besar. Ha, hi, hu, bah. Tapi kalau misalnya pita suaranya dalam keadaan tertutup, itu namanya hamzah. Makanya hamzah keluar nafas kan? Ha, hi, hu, bah. Itu, maaf, itu hamzah, itu hak besar. Kalau hamzah keluar nafas kan? A, I, U, ba. Ya, gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, maka di sini hamzahnya tinggal kita pilih. Apakah hamzahnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Kita lihat harokatnya. Oh, harokatnya baris atas. Baris atas itu namanya harokat fathah. Basic huruf yang berharokat fathah itu dibaca dengan vokal apa? Dibaca dengan vokal A. Maka hurufnya dibaca fa-a. Ingat, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, terus vokalnya bukan vokal O, tapi vokalnya A, berarti dia huruf tebal, huruf tipis. Nah, kalau huruf tipis diupayakan vokal A-nya itu dilafalkan sedikit tersenyum. Ya, ini hanya analogi saya saja. Sedikit tersenyum itu biar teman-teman bisa menjaga kadar tipis vokal A-nya. Ya, perhatikan, kita lafalkan a, a. Kalau kita tidak senyumkan sedikit, bunyinya begini. Fa a. Bedakan antara a dengan a. A dengan A, ya, sip. Itu ya, jadi BMSS buka mulut sambil senyum sedikit-sedikit. Oke, nah gitu ya. Lanjut lagi. Fa-a, 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 ya. Lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita kenali dulu ini huruf apa, teman-teman. Huruf yang saya kasih oval warna biru, ini huruf apa namanya? Nama asli dari hurufnya? Kiranya ada yang berkenan untuk menjawab di kolom komentar. Apakah nama huruf yang saya kasih tanda oval warna biru nih? Keren banget, Masya Allah. Terima kasih keaktifannya ya. Ini namanya adalah huruf nun. Oke, huruf nun. Huruf nun ini ya dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet.
Persis banget kalau ini. Ya. Oke, selanjutnya nunnya dalam kondisi apa nih? Nunnya dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Kalau teman-teman mendapatkan ada tanda petik di atas huruf, ini namanya adalah tanda sukun. Ya, namanya adalah tanda sukun. Banyak yang bilang tanda sukun ini dengan tanda mati. Boleh, silahkan. Tapi arti sukun itu artinya adalah diam. Ya, diam apanya? Diam rahangnya. Hah? Diam rahangnya? Iya. Karena ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dalam kondisi sukun, itu rahang kita diam. Contohnya huruf nun. Karena dia tidak berharokat, maka rahangnya tidak bergerak. Harokat itu bergerak rahangnya. Contoh, na, ni, nu, an, na, ni, nu. Itu nun. Itu berharokat. Tapi kalau dalam sukun dia diam kan? An, in, an, an. Nah itu yang dimaksud dengan sukun atau diam. An, karena huruf-huruf yang sukun itu diam. Contohnya fa sukun, sin sukun, diam rahangnya. Kalau dia berharokat semua bergerak rahangnya. Fa, fi, fu, sa, si, su. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi nunnya di sini dalam kondisi diam berarti dalam kondisi sukun. Maka kita lafalkan tidak fa'ana, fa'ani, fa'anu, tapi fa'an. Ya, basicnya dulu fa'an. Betul ya? Berarti nun sukun itu dibaca basicnya adalah an, bunyinya bunyi konsonan. An, bunyi konsonan yang jelas. Ya. Basic nun sukun dalam kondisi sukun ya nunnya atau dalam kondisi diam atau teman-teman sering bilang dalam kondisi mati itu bunyinya konsonan an jelas. Fa'anza. Bahas basicnya dulu ya. Fa'anza. Betul seperti itu basicnya ya. Jadi bunyi an-nya jelas. Itu bunyi basic dari nun sukun. Oke. Nah, tapi teman-teman lihat di sini. Nun sukunnya diwarnai dengan warna hijau ketika bertemu dengan huruf zal. Pertanyaannya, apakah nun sukunnya tetap kita baca fa'anza, fa'anza, fa'anza. Nah, apakah tetap dibaca jelas seperti itu? Boleh komen di kolom komentar. Jawabannya adalah tidak dibaca fa'anza. Ya, jadi keliru. Fa'anza tidak. Tapi nunnya di sini yang asalnya kita baca diam dengan keadaan jelas fa'an an gitu ya. Tapi ketika bertemu dengan huruf zal, ini ada hukum tajwid. Hukum tajwidnya apa teman-teman? Nama hukum tajwidnya adalah ikhfa. Ya, nama lengkapnya ikhfa hakiki. Biar bisa kita bedakan apakah dia ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi. Oke. Ini adalah ikhfa hakiki. Ya, nama hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Bang, ikhfa hakiki itu apa? Ikhfa hakiki itu adalah, perhatikan ya. Nih. Nah, ikhfa hakiki itu adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Salah satunya tadi adalah huruf zal. Huruf ikhfa ada apa aja Bang? Silahkan teman-teman searching. Banyak. Huruf ikhfa itu apa aja? Salah satunya adalah huruf zal. Yang tadi kita lihat dalam ayat. Ya. Nah, ketika teman-teman mendapati ada nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan 15 huruf ikhfa, maka dia harus dibaca samar dan dengung bunyi nun sukun atau tanwinnya, alias bunyi an-nya. Kenapa bunyi an yang harus dibaca samar dan dengung? Karena bunyi nun sukun dan tanwin itu bunyi akhirannya semua konsonan an. Nun sukun bunyinya an. An in un bunyi ujungnya bukan bunyi vokal tapi bunyi konsonan an. Ya. Maka ini perihal menyamarkan dan mendengungkan bunyi an pada nun sukun atau tanwin ketika berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Ya. Oke, salah satunya apa? Salah satunya adalah tadi huruf zal. Maka nggak kita baca dengan jelas lagi. Bunyi an-nya, si bunyi an-nya itu udah samar-samar. Maka nggak dibaca fa'anza. Fa'anza. Nah bunyi an-nya kan itu masih jelas. Tidak. Nggak kita baca fa'anza. Fa'anza. Tidak. Tapi bunyi an di sana kita baca harus samar plus disertai dengan dengung. Ini kita bahas basicnya dulu. Contoh kita baca seperti ini. Jadi ketika dia dibaca samar dan dengung, ya sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikut dari huruf setelah nun sukunnya, yaitu huruf zal. Berarti
ujung lidah kita ngegantung, mengarah hampir ke ujung gigi seri atas. Kan huruf dzal itu makrojnya begini. Nah, ya, huruf dzal itu makrojnya begini. Za. Maka ketika samar dengung, teman-teman ujung lidahnya bersiap-siap akan menyentuhkan ke makroj huruf dzalnya. Tapi dia belum nempel. Fa'adza. Nah, ketika mau melafalkan dzal baru dia sentuhkan makrojnya. Fa'adza. Bisa dipahami? Fa'adza. Jadi si ujung lidahnya masih ngegantung. Karena dia baru bersiap-siap saja. Ketika samar, dengung, bersiap-siap ujung lidahnya menyentuh makroj huruf berikutnya, yaitu dzal. Karena titik akhir dari huruf dzal adalah ujung lidah kita disentuhkan dengan ujung gigi seri atas, dza, maka ketika samar dan dengung dia baru berproses menuju fa'adza. Tuh, ya. Fa'adza. Sekali lagi, fa'adza. Bisa difahami sampai sini? Kita lanjutkan, ya. Itu ya. Jadi ikhfa itu adalah nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Salah satu dalam ayat yang kita bahas tadi adalah huruf dzal. Maka harus dilafalkan bunyi nun sukun atau tanwinnya dengan samar plus dengan dengung. Tinggal kita praktekkan. Coba ya. Di sini nun sukunnya bertemu dengan huruf dzal. Makanya di Al-Qur'an ini ditandai dengan warna hijau. Fa'adza. Lagi. Fa'adza. Lagi. Fa'adza. Oke. Nah, paham dulu sampai sini, kita bahas basicnya dulu ya. Sebelumnya, terima kasih yang sudah bantu tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah. Semoga jadi pahala jariah ya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, sekarang kita bahas basicnya dulu ya. Nah, lanjut lagi basicnya lagi. Ketika teman-teman mendapati ada, coba saya pengen nanya teman-teman, ikhfa hakiki itu ada dengungnya nggak? Coba. Hukum tajwid ikhfa hakiki itu ada dengungannya atau tidak, teman-teman? Ada ya. Hukum tajwid ikhfa hakiki itu ada dengungannya, ya. Nah, ketika ada dengungannya, hukum tajwid ikhfa itu ada dengungannya kan tadi kita bahas. Nih, samar dan dengung, berarti ada dengung ya. Nah, maka pastikan teman-teman, setiap hukum tajwid yang terdapat kondisi dengung, contohnya hukum tajwid yang ada dengung apa aja? Hukum tajwid yang ada dengungnya itu selain ikhfa hakiki adalah ikhfa syafawi, apalagi idgham bigunnah, apalagi iqlab ya. Nah, ketika teman-teman mendapati ada hukum tajwid yang ada dengungnya, maka hukum tajwid tersebut mesti ditahan 2 harokat ya. Harus ditahan dengan 2 harokat. Tahan 2 harokat. Tapi 2 harokatnya 2 harokat kadar gunnah. Karena nanti ada lagi 2 harokat untuk hukum tajwid mad. Nah, nih, sekarang kita bedakan. Banyak orang melafalkan ikhfa hakiki itu dilafalkan dengan 2 harokat bukan kadar gunnah. Tapi 2 harokatnya 2 harokat kadar mad. 2 harokat kadar mad. Nah, makanya banyak orang yang melafalkan ngerasa udah 2 harokat tapi masih kecepatan. Kenapa? Karena yang dipakai adalah hukum tajwid 2 harokat untuk hukum tajwid mad. Contohnya seperti ini. 2 harokat untuk hukum tajwid mad itu contohnya seperti ini. Misalnya kita praktekkan kepada kalimat ta'awudz. Perhatikan ya. Kalau saya kasih isyarat seperti ini, berarti itu 2 harokat kadar mad. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu 2 harokat kadar mad. Nah, ketika 2 harokat kadar mad itu disambung, dipraktekkan untuk menahan 2 harokat pada hukum tajwid ikhfa, pasti kecepatan. Coba ya, kita sandingkan dulu dari ta'awudz, langsung kita lafalkan ikhfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita praktekkan kepada contoh ayat tadi ya. Fa'anzartukum. Kecepatan kan? Karena yang dipakai tadi 2 harokat kadar mad. Harusnya yang dipakai itu 2 harokat, 2 harokat kadar gunnah. Bedanya apa? Nih, kalau 2 harokat kadar mad, 2 harokat kadar gunnah itu seperti ini. Perhatikan. Fa'anzartukum. Ya. Jadi 2 harokat itu
teman-teman harus bisa membedakan dua harokat untuk kadar hukum tajwid mad dan dua harokat untuk hukum tajwid yang ada dengungnya. Ya, contoh sekali lagi, fa'a fa'anzartukum itu dua harokat kadar guna. Fa'anzartukum. Nah, sebaliknya, kalau dua harokat guna ini dipakai dalam hukum tajwid dan kepanjangan madnya. Contoh, a'udzu billahi minasyaitoni. Beda kan? Nah, jadi beda mana dua harokat untuk hukum tajwid mad dan mana dua harokat untuk hukum tajwid gunnah atau yang ada dengungnya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Coba jelas atau tidak? Jelas ya, insya Allah ya. Jadi jangan sampai ada yang kepanjangan lagi ya. Jangan kecepatan lagi ya ketika melafalkan hukum tajwid yang ada gunnah atau yang ada dengungnya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaannya, apakah pada kalimat fa'adza, apakah samar dan dengungannya itu dibaca betul-betul ang? Boleh komen. Apakah samar dan dengungnya betul-betul dibaca ang? Boleh komen ya. Kira-kira fa'al di sini ikhfanya apakah dibaca betul-betul ang atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, pertanyaannya siapa yang masih menyamaratakan semua hukum tajwid ikhfa itu dilafalkan dengan bunyi ang? Ada nggak? Ada? Jadi, kalau teman-teman salah satu di antara yang melafalkan ikhfa semuanya dipukul rata pakai bunyi ang, maka itu suatu ketidaksempurnaan. Ya. Contoh misalnya begini, fa'angza, fa'angza, fa'angza itu keliru. Ya. Nah, boleh kita pahami lebih jauh? Kita bahas hukum apa jenis-jenis ikhfa boleh nggak? Kalau boleh, saya akan bahas. Nah, coba boleh teman-teman sampai respon di kolom komentar ya. Boleh atau enggak sih saya bahas pendalaman lebih jauh terkait dengan ikhfa? Kalau boleh, saya akan contohkan ya. Boleh ya? Sip. Perhatikan teman-teman. Nah, mana tadi ikhfa? Nah, nih ya. Jadi, ikhfa itu nanti dibagi menjadi tiga teman-teman. Ada ikhfa ab'ad atau sering disebut juga ikhfa adna, ada ikhfa awsat, ada ikhfa aqrab atau sering disebut dengan a'la. Oke, sekarang teman-teman yang sebelumnya masih sering kali membaca semua hukum tajwid ikhfa itu dibaca ang, ketahuilah. Ketahuilah, hanya dua huruf yang ketika dia dalam kondisi hukum tajwid ikhfa itu dibaca ang. Jadi gini teman-teman, nanti yang membedakan mana yang dia dibaca kuat, mana yang dibaca lemah, mana yang dibaca dia nggak kuat, gitu ya. Nah, dari pertemuan huruf apa? Huruf ikhfanya huruf apa? Ya, nun sukun bertemu dengan apa? Nah, itu akan menentukan huruf berikutnya apakah dia dibaca dengungannya kuat atau tidak. Oke, contohnya di sini. Ya. Yang pertama, hukum tajwid ikhfa dia akan dibaca betul-betul ang atau menyerupai persis seperti ang. Ketika apa? Ketika nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan qaf dan kaf. Ya, bertemu dengan qaf dan kaf. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman lihat nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfanya adalah qaf dan kaf, maka itu baru dia dibaca mendekati bunyi dengung ang. Baru tuh. Gitu, ya. Kenapa? Nah, disebutnya dengan ikhfa ab'ad. Ab'ad itu artinya adalah jauh. Kenapa disebut dengan jauh? Karena huruf qaf dan kaf ini adalah huruf ikhfa yang makhrajnya paling jauh dengan huruf nun. Nah, ya, karena makhraj huruf qaf dan kaf ini ya makhrajnya adalah makhraj yang paling jauh dengan huruf nun, maka mengakibatkan ikhfanya ikhfa adna, yaitu kuat. Bunyinya, bunyi dengungnya seperti ang. Contohnya, kalau kita melafalkan nun sukun ketemu qaf, contohnya pada kalimat min qablikum, maka itu dilafalkan mendekati bunyi ang. Min qablikum, min qablikum. Ya. Atau dibaca misalnya ketika tanwin atau nun sukun an in un bertemu dengan huruf kaf. Contoh, angka ketika dia samar dan dengung, dengungannya adalah kuat seperti
menyerupai eng. Angka min qablikum, angka min qablikum. Nah, cara mengetahui apakah bunyi dengung kita sudah kuat alias eng, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Cara memastikan apakah ikhfa kita sudah ikhfa abad, teman-teman. Bentar ya. Sudah ikhfa abad, caranya seperti ini. Ketika kita dengungkan bunyi engnya, ya, kita buka tutup hidung kita. Bentar ya. Kita buka tutup hidung kita. Oke, kita buka tutup hidung kita. Contoh begini. Min qablikum. Nah, cara memastikan dengungan dia kuat menyerupai eng adalah ketika kita buka tutup hidung, suaranya tidak bersisa. Alias suaranya hilang. Ya, suaranya hilang. Contoh, min qablikum. Suaranya hilang, jadi nggak bersisa. Atau ketika bertemu dengan huruf kaf. Angka, angka. Suaranya tak bersisa. Nah, itulah dengungan yang kuat. Kenapa? Karena si dengungannya semua masuk ke dalam rongga hidung, makanya kuat sehingga terdengar seperti dengungan eng. Ya. Paham sampai sini, teman-teman? Jelas sampai sini? Bisa difahami, bisa diikuti? Ya. Nah, jadi itu dengungan yang kuat. Dengungannya betul-betul masuk ke dalam hidung semua. Ya, sehingga dengungannya kuat. Oke. Lanjut lagi. Nah, sebaliknya ada ikhfa yang justru dia menjauhi bunyi dengung eng. Ada. Namanya apa? Namanya adalah ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab itu disebut juga dengan ikhfa a'la. Aqrab itu artinya dekat. A'la itu dengungannya lemah alias samarnya tinggi. Nah, ketika apa? Ketika nun sukun atau an in un ketemu 15 huruf ikhfa yang 3 diantaranya adalah ta dal to, maka dia dibaca dengan dengungan yang menjauhi eng. Dengan dengung yang menjauhi eng. Kenapa? Karena huruf ta dal to itu makhrajnya paling dekat dengan huruf nun. Yaitu di mana? Nih, makhraj huruf ta dal to ya. Perhatikan. Nih, makhraj huruf ta dal to itu, nah di sini tuh, dekatan sama nun. Nun itu di ujung lidah ke langit-langit depan nempelnya. Nah, huruf ta dal to itu ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas. Makanya jarak mereka berdekatan. Nah, lalu tidak aneh juga kenapa dia dengungannya jadi lemah. Karena si suara itu masuk dari sumber suara misalnya di sini. Nah, suara masuk ke sini. Masuk ke rongga mulut. Nah, sehingga terjadi ketika ikhfa lebih banyak samar depan mulut di sini. Suara yang masuk ke dalam rongga hidung alias yang membuat dia dengung itu tidak terlalu banyak. Tuh. Berbeda halnya dengan huruf qaf dan kaf. Nih, huruf qaf dan kaf itu mana ya? Nah, contohnya ini. Kenapa dia dengungannya kuat? Karena ketika suara ingin mengalir ke rongga mulut, itu ketutup sama qaf dan kaf yang sudah menempel pada langit-langit. Makanya dia mau masuk ke sini nggak bisa. Masuknya akhirnya semua ke rongga hidung. Paham atau tidak? Ya, makanya kalau huruf ta dal to itu dengungannya sedikit karena yang masuk ke rongga hidungnya sedikit, tapi dia masih ada sebagian suara yang berkumpul dalam depan mulut ini. Buktinya apa? Dia dengungan yang lemah menjauhi ang. Ketika kita buka tutup hidung, suaranya masih bersisa. Suaranya masih ada sisa. Contoh, bacaannya antum, ya. Rasakan samar dan getarannya tuh di sini. Ya. Perhatikan sebentar ya. Oke, bentar. Perhatikan. Perhatikan ya. Antum. Ya. Antum. Antum. Misalnya huruf dal. Dan atau huruf to. Min thayyibati ma. Dia suaranya masih jelas terasa, teman-teman. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kalau Ustadz pertengahan di antara kuat dan lemah. Beres. Gitu. Ya.
Sip, paham sampai sini atau tidak? Nih, jadi mana tadi ya? Nah, jadi nah ya, yang dibaca dia menjauhi eng ada 3 huruf ya. Oke, tak dalto ya. Yang dia kuat ada 2 huruf, kof dan kaf. Sisanya masuk ke ikhfa ausat. Jadi dia samarnya 50%, dengungannya 50%. Ya. Oke. Apa aja huruf ausat selain kof dan kaf, selain tak dalto, berarti ada berapa huruf? Ya, 15 huruf dikurangi huruf kof kaf 2 huruf berarti 13. 13 huruf dikurangi tak dalto berarti 10. Nah, berarti yang masuk ke ikhfa ausat nanti ada 10 huruf. Nah, berarti kalau ikhfa ausat dia samar dan dengungnya sama kuat. Samar dan dengungnya sama kuat, teman-teman sekalian, ya. Contoh, contoh sama kuat. Contohnya seperti ini. Samar dan dengungnya sama kuat. Saya akan coba praktekkan ya cara melatih ikhfa kita dari kondisi yang lemah lalu ke pertengahan yaitu ausat lalu ke kuat. Ya, beda bunyi dengungannya. Perhatikan ya. Oke. Seperti ini. Kalau saya kasih isyarat 1, ini dengungan yang lemah. Kalau saya kasih isyarat 2, ini dengungan yang kuat. Dengungan yang pertengahan. Kalau saya kasih isyarat 3, dengungannya dengungan kuat. Rasakan ketika dengungan lemah, samar dan getarannya itu depan mulut. Untuk ini ya, untuk mengilustrasikannya. Samar dan dengungannya depan mulut. Semakin dalam, semakin kuat. Jadi kalau ausat, rasakan dia masuk ke dalam rongga mulut teman-teman. Ya, dengungannya. Dan ketika dengungannya kuat, masuk ke dalam hidung. Oke, perhatikan ya. Ini bunyi samarnya. Jadi dia semakin dalam, semakin kuat. Rasakan untuk menganalogikannya seperti itu. Semakin di depan mulut getarannya itulah samar dan dengung. Ya, gitu. Gak bisa niru, dilatih sedikit-sedikit, gak harus langsung bisa ya. Saya juga mendapatkan ini, ya pengilustrasian ini ketika belajar. Nah, ya gitu. Oke, jelas sampai sini? Nah, nggak apa-apa kalau belum bisa nggak masalah, tinggal terus dilatih ya. Baik, paham sampai sini? Berarti saya pengen nanya teman-teman. Kalau huruf nun sukun di sini bertemu dengan huruf dal kan berarti dia nggak dibaca betul-betul eng ya. Oke, karena dia bukan huruf kof dan kaf, iya nggak? Nah, tapi huruf nun sukun dan ketemu huruf dal ini dia ikhfanya ikhfa yang mana? Nah, ikhfanya ikhfa yang mana teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Ikhfanya ikhfa. Oh, mau SS bentar ya. Ikhfanya ikhfa yang mana? Ikhfa yang ausat dong ya. Ikhfa ausat. Kenapa? Karena ikhfa akrom makan 3 huruf. Tak dalto. Cek lagi deh, cek lagi deh nih. Nih yang mau screenshot silahkan yang mau SS. Tuh, yang dia akrob itu tak dalto. Huruf dal nggak termasuk di sini. Huruf dal pun bukan dengungan yang kuat karena bukan kof dan kaf. Nah, berarti masuk ke sini. Gitu, ya. Oke, sip. Nah, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah tap-tap layar dan share ya. Tuh di pojok kanan bawah yang udah share, terima kasih ya. Yang udah nanam benih pahala jariah. Semoga Allah ganjarkan pahala jariah buat teman-teman yang udah ikut share dan tap-tap layar khususnya karena itu membantu algoritma biar naik teman-teman ya, sehingga tersebar luaskan karena wasilah teman-teman berikhtiar. Barakallahu fikum. Ya, lanjutkan lagi siapapun ya teman-teman ya, insya Allah jadi pahala jariah. Lanjut. Maka kita baca fa'al. Jadi rasakan getarannya dalam mulut. Fa'anzar. Fa'anzar. Bukan dalam hidung. Ya, bukan kuat dalam hidung. Rasakan dalam mulut saja. Insya Allah tepat dengungannya. Fa'anzartukum gitu. Nggak akan jadi fa'angzartukum. Nggak akan begitu. Ya, sip. Ya, lidahnya di mana? Tadi sudah saya bahas dari awal. Lidahnya di mana? Bunda Sri Mulyani baru ikut, baru gabung ya.
Tadi saya sudah sampaikan lidahnya di awal, paling awal tadi ya. Lidahnya di mana tadi? Ujung lidah kita sentuhkan, kita mengarah ke ujung gigi sari atas kita. Karena huruf huruf zal berikutnya itu kan ujung lidah nempel ke ujung gigi sari atas. Makhrajnya begini, za. Maka ketika ikhfa, ketika samar dengung, ujung lidahnya mengarah. Tapi belum nempel. Tuh belum nempel kan? Fa'adzartukum fa'adzartukum. Kok warnanya berubah-ubah ya, Dek? Ini autofocus atau manual? Coba kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan kembali ya. Paham sampai sini? Fa'adza gitu ya. Sip, kita lanjutkan ya. Paham? Jelas? Syukron, afwan Bunda. Lanjut ya. Sip. Selanjutnya, ini huruf apa? Ya, kita bahas lagi. Nah, kita sekarang fokus ke huruf berikutnya. Tadi ikhfa'nya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini huruf apa, teman-teman sekalian? 10 huruf itu apa saja, Ustaz? Silahkan cari ya. Silahkan searching. Ini huruf apa ini? Ini huruf, ya jangan disebut za. Ini namanya huruf zal. Di huruf hijaiyah tidak ada teman-teman yang namanya adalah huruf za. Ini namanya huruf zal. Nama aslinya. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf zal. Ya, oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Sip. Lanjutkan kembali. Ketika kita melafalkan huruf zal, ada 4 poin penting yang teman-teman harus perhatikan. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 poin penting yang teman-teman harus perhatikan. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, apakah di antara teman-teman masih ada yang menggunakan analogi huruf zal itu seperti ujung lidahnya digigit sedikit? Ada? Nah, itu tidak keliru, itu betul. Cuman, saya pribadi tidak menggunakan istilah ini. Tidak menggunakan istilah analogi digigit. Huruf zal itu digigit ujung lidahnya sedikit, betul. Tapi saya tidak menggunakan analogi digigit. Kenapa? Nanti kita bahas untuk poin 1. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin 2, poin 3, dan poin 4. Poin 2, poin 3, poin 4 ini kesalahan yang besar. Kenapa? Karena mengganti huruf zal menjadi huruf yang lain. Contoh, yang pertama, pada poin kedua. Banyak orang melafalkan zal berubah menjadi huruf dal. Nah, kalau kesalahan poin kedua ini terjadi karena apa? Karena huruf zal dan dal itu bentuknya mirip, cuman beda titik saja. Kalau dari segi pelafalan mereka sebenarnya jauh antara dadi du ad dengan zazi zu az. Beda. Cuman kenapa seringkali orang tertukar antara huruf zal dengan huruf dal karena mereka bentuknya cuma beda titik saja, gitu ya. Dan ini kesalahan yang besar. Kalau terjadi ini menukar huruf zal menjadi dal, salah besar. Ya. Fa'ada, salah besar. Ya, sekali lagi fa'ada. Nah, itu salah besar. Ya. Oke, selanjutnya huruf zal juga banyak orang melafalkan jadi huruf zai. Ini pun salah besar kedua. Pada poin ketiga yang harusnya kita baca fa'aza. Banyak orang melafalkannya fa'aza. Ada yang begitu? Fa'aza. Ada yang begitu? Nah, itu keliru juga ya. Dan yang terakhir kesalahan ketiga yang besar pada huruf dal pada poin keempat adalah huruf jadi jim. Ya. Fa'ajartukum. Ada yang melafalkan begitu? Banyak. Khususnya ketika kalimat zalika. Zalika itu pakai zal. Zalika. Banyak orang melafalkannya jalika. Ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi jangan sampai keliru. Menjadi poin 2, menjadi poin 3, menjadi poin 4. Sekarang saya pengen nanya nih teman-teman. Teman-teman seringkali tertukar huruf zal itu menjadi poin 2, poin 3, atau poin 4. Coba boleh komen di kolom komentar ya. Jadi penonton yang aktif. Teman-teman seringkali salahnya itu jadi poin 2, poin 3, poin 4. Coba saya pengen tahu nih. Ada yang poin 1, poin 2, poin 3 tuh. Macam-macam semuanya langsung ada. Poin 3. Oh, paling banyak poin 3 nih kayaknya nih. Tuh. Paling banyak poin 3 nih. Jadi huruf jim. Nah, jangan ya. Nah, ini salah besar. Oke.
Nah, lantas bagaimana seharusnya kita melafalkan huruf dzal ini sesuai dengan kaidah? Baik, kita kenalan sama huruf dzal, ya. Oke, huruf dzal. Nah, perhatikan. Nih, huruf dzal itu dilafalkan bukan betul-betul digigit, ya. Kalau teman-teman masih ada yang menggunakan analogi digigit, kalau saya tidak. Kenapa? Karena khawatir ada teman-teman yang baru belajar ngaji, lalu kita terangkan zal itu digigit ujung lidahnya sedikit, akhirnya bunyinya beda, keluarnya beda. Karena kalau huruf zal betul-betul digigit ujung lidahnya, maka nanti ada sifat rokhwah yang dia berubah menjadi syiddah. Rokhwah itu artinya mengalir suara. Oke, syiddah itu artinya tertahan suara. Ya, nih kita praktekkan. Ya, jadi huruf zal itu di mana melafalkannya? Ujung lidah kita, nih, ujung lidah kita yang warna ungu nih, kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas kita. Nempel tipis-tipis aja tanpa harus digigit oleh gigi seri bawahnya. Nggak usah dicapit begini. Asal nempel aja. Nah, begini, asal nempel aja. Ya. Nah, maka kita lafalkan, ya. Contohnya begini. Saya izin zoom. Jadi huruf dal itu ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis aja, asal nempel aja. Nah, kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Zazizu al. Kenapa dia asal nempel? Karena biar suaranya ngalir. Zazizu al. Zazizu al. Kalau dia digigit bunyinya begini, suaranya nggak akan ngalir. Dadiduad. Nah gitu. Jadi nggak ngalir kan? Nah, karena dia tertahan mampet suaranya karena ujung lidahnya digigit. Jadi huruf dzal itu wadhu wadzalu wasa lil ulya min tarafaihima. Huruf dzal itu disentuhkan tipis-tipis saja asal nempel dan alirkan suaranya dengan deras. Za, zi, zu. Ustadz kadang-kadang keluar esnya gimana Ustadz? Nah, teman-teman, ada nggak yang ketika melafalkan za tapi malah begini? Za. Ah, jadi gitu, ada atau tidak? Terima kasih tapi komonya Bunda Bian. Ada yang melafalkan seperti itu nggak? Asalnya tapi bocor. Za. Jadi huruf za. Ada? Tidak. Masya Allah yang udah tidak berarti udah bagus. Ya. Tapi tadi dia menanyakan kenapa ada bunyi esnya. Za. Karena teman-teman bocor melafalkan zalnya. Nih, karena apa? Karena memang huruf zal itu makhrajnya bersamaan dengan huruf za. Satu makhraj teman-teman. Satu makhraj dari mana? Sama huruf za juga dilafalkan dari ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi sari atas, nempel. Cuman bedanya apa? Kalau huruf za dia keluar nafas. Kalau huruf zal dia nggak keluar nafas. Nah, jadi jangan biarkan ketika teman-teman melafalkan huruf zal itu bocor nafasnya. Kalau bocor pasti jadi huruf za. Karena bedanya zal dengan sa cuma satu dari segi nafas, sisanya sama persis. Contoh, huruf zal dilafalkan tanpa mengalir nafas, gak boleh bocor nafasnya. Yang ngalir cuma suaranya aja. Za, zi, zu, al. Beda dengan huruf sa, dia bocor nafasnya. Sa, si, su. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi dipraktekkan biar beda, biar zalnya nggak keluar bunyi s gitu, gitu. Jadi sa, jangan bocor nafasnya. Dilafalkan cukup dialirkan suara tanpa mengalir nafas. Ya, lanjut lagi. Nah, itu ya. Jadi tinggal kita praktekkan. Fa'adza. Tuh, jadi bukan fa'ada, fa'azza, fa'aja. Tidak, semua itu salah. Tapi kita lafalkan fa'adza, fa'adza. Itu baru betul. Begitu teman-teman sekalian. Paham? Silahkan difoto dulu. Silahkan difoto dulu, step by step, sedikit-sedikit. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, fa'adza. Huruf dzalnya sudah kita bahas dan ingat kita lihat harokatnya harokat baris atas. Harokat baris atas itu disebut dengan harokat
fathah. Huruf yang berharokat fathah, dia basicnya dibaca dengan vokal A. Ya, oke. Nah, dibaca dengan vokal A. Ya. Nah, kalau dia dibaca dengan keluarnya tetap vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, emang kalau huruf tebal ketika fathah bunyi vokalnya apa? Bunyi vokalnya akan menjadi O. Ini berarti huruf tebal kalau vokalnya jadi O. Oh, emang apa Bang huruf tebal ketika fathah jadi O? Banyak. Apa aja? Fu. Apalagi? Bu, po, lo, ho, lo, ko. Dan bonus ro. Nah, berarti itu dibaca tebal. Ya. Oke. Ustadz kalau gigi ompong ngaruh nggak? Nah, dilafalkan sesuai dengan kemampuan. Melafalkan huruf zal kan harus nempelin ujung lidah ke ujung gigi seri atas begini. Za. Terus yang ompong bagaimana? Lafalkan sesuai dengan kemampuan. Allah Maha mengetahui, gak masalah. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut. Fa'adza. Berarti dia dibaca huruf dal itu huruf yang tipis. Oke. Nah, ketika teman-teman mendapati ada huruf tipis, vokalnya A, bagaimana kesempurnaan harokatnya? Nah, ada yang tahu bagaimana sempurnanya vokal A kita ya, biar sempurna vokal A-nya, biar sempurna kadar tipisnya. Dilafalkan dengan cara BM, BMS, BMSS teman-teman sekalian. Ya apa? BM, BMSS. Ya, gitu. Oke, malah dihapus lagi. BMSS. BMSS itu apa? BM artinya buka mulut. SS dilafalkan sambil tersenyum sedikit. Ingat, analogi tersenyum ini kalau teman-teman cari dalam kaidah tajwid nggak ada. Ya, tapi ini hanya tips dan trik analogi saya saja biar teman-teman melafalkan dalnya tipis. Jadi BM itu buka mulut itu untuk menyempurnakan harokat fathah. Ya, itmamul harokat fathah itu dengan membuka mulut. Buka mulutnya jangan jelas. Dan biar tipis, ya, dimudahkan dengan cara sambil tersenyum. Tersenyuman dikit-dikit aja. Za. Kalau dia nggak senyum bunyinya begini. Fa'adza. Nah, bedakan za dengan za, ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman berguru sama Syekh nggak akan diajarkan sambil tersenyum, nggak akan. Ya, gitu. Oke, jadi sambil tersenyum ini bukan kaidah pakem, tapi ini tambahan dari saja untuk menganalogikan huruf tipis itu sambil senyum sedikit biar apa? Biar lebih termudahkan menyempurnakan kadar tipisnya. Gitu. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Lanjut ya. Sip. Nah, gitu. Oke, paham sampai sini? Fa'adza, fa'adza, fa'adza. Nah, gitu. Ya. Bang, kenapa sih harus kita pelajari sampai begini-begini buka mulut ya? Terus kenapa perharokat ini harus kita bahas? Gini teman-teman. Karena ada kaidah yang disebut dengan itmamul harokat. Ini saya izin sampaikan lagi ya. Ini belum kita sampaikan hari ini. Tuh. Jadi, dalam ngaji itu ada kaidah yang disebut dengan itmamul harokat. Itmamul harokat itu kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar ngaji kita artikulasi ngajinya jelas, nggak kayak orang sedang kumur-kumur. Ya, ini saya contohkan lagi deh. Nih, contoh yang ngajinya dia seperti kumur-kumur itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ada yang ngajinya seperti itu. Nah, itu udah bagus ngajinya Masya Allah. Tapi ada bagian yang tak tersempurnakan. Apa? Harokat tadi alias itmamul harokat. Nah, makanya tadi kita bahas kenapa fathah itu ketika vokal A itu ada BMSS buka mulut sambil senyum biar apa? Biar itmamul harokatnya ini itmam tersempurnakan harokatnya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Oke. Jelas. Nah, jadi kita lafalkan kalau dia vokal A buka mulut sambil senyum sedikit. Fa'adza, fa'adza, fa'adza. Oke. Allahu Akbar. Sebelumnya sekali lagi
yang sudah ikut tap-tap layar ya, yang ngerasa ada manfaat, pengen jadi pahala jariah, bantu tap-tap layar. Jadi di HP-nya di tap-tap begini, biar keluar lope-lope. Ya, kalau pengen berasa lagi ya jadi pahala jariahnya, bantu di pojok kanan bawah ada tanda panah nih, ada tanda share. Silahkan share ke grupnya masing-masing. Yang punya grup keluarga, yang punya grup kantor, yang punya grup sahabatnya, share, gak perlu ragu. Jadi pahala jariah, insya Allah. Sekarang belum kerasa memang, tapi nanti di yaumil akhir insya Allah teman-teman, ini pahala dari mana ya? Kok pahala saya sebanyak ini ya? Karena teman-teman mengikhtiarkan ada pahala jariah. Gitu ya. Lanjutnya sudah share, terima kasih. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya teman-teman. Ini huruf apa ini? Ini namanya apa coba? Ada yang tahu? Apa nama huruf yang saya blok dengan warna hijau? Huruf apa itu namanya teman-teman? Ada yang tahu? Nama asli hurufnya. Nama asli hurufnya adalah huruf ro. Tuh, masya Allah. Terima kasih ya yang sudah aktif ya. Betul sekali. Ini namanya adalah huruf ro. Ya, huruf ro. Nah, huruf ro ini ternyata teman-teman ya bukan dilafalkan betul-betul dari ujung lidah kita. Sebenarnya masih bagian dari ujung lidah kita. Ya, masih bagian organ ujung lidah kita, tapi bukan betul-betul ujungnya. Bukan betul-betul ujungnya. Bukan betul-betul ujungnya. Ya. Lantas di mana huruf ro dilafalkan? Makhrajnya dilafalkan dari punggung lidah kita. Ya, punggung lidah. Saya akan izin contohkan ya. Saya izin balik kameranya ke muka saya ya untuk menjelaskan ini ya. Oke. Jadi teman-teman perhatikan ya. Aduh. Huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul, sebenarnya masih bagian dari ujung lidah. Tapi bukan dari ujung lidahnya banget. Jadi huruf ro itu dilafalkan seperti ini teman-teman sekalian. Nah, perhatikan ya. Bukan ujung lidahnya banget seperti ini. Bukan seperti ini. Bukan ujung lidahnya banget. Tapi huruf ro itu dilafalkan dengan cara apa? Perhatikan baik-baik nih. Ini ceritanya adalah lidah kita, ya. Nah, huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujung lidahnya banget. Bukan dari ujung lidahnya banget. Tapi dari punggung lidahnya, yang ini nih, yang ini nih. Nah, bagian ininya. Maka ketika kita sentuhkan ke langit-langit, ya, gak begini. Tapi si ujung lidahnya dia agak begini. Agak ke bawah. Kenapa? Karena disentuhkan adalah bagian ininya. Bagian punggung lidahnya. Ya, bukan bagian ininya. Makanya dia nggak begini. Tapi begini. Maka ketika kita lafalkan, nampak depannya akan seperti membentuk huruf V. Ya, perhatikan. Perhatikan ya. Ru, 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 aru. Lihat fokus di bibir, di lidah. Ru, aru. Ru, aru. Nah, si ujung lidahnya nggak naik kan, tapi malah menukik ke bawah karena yang disentuhkan memang betul-betul bukan ujung lidahnya. Bukan ujung lidahnya, tapi si punggung lidahnya. Si punggung lidahnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi bukan ujung lidahnya banget. Saya contohkan sekali lagi. Ru, 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 aru. Aru, ru, gitu ya. Oke, kayak cadel tadi iya. Karena apa? Nanti kita bahas. Kenapa huruf ro kayak cadel? Ya, makanya teman-teman yang mohon maaf, Allah kasih nikmat cadel, jangan khawatir karena ro itu memang dilafalkan tidak boleh getarannya berlebihan. Nah, ya. Jangan sampai getarannya banyak-banyak. Huruf ro itu berbeda dengan huruf L alfabet. Ya, huruf R alfabet itu kan dilafalkan rumah sakit getarannya banyak. Ya, ular melingkar-lingkar di atas pagar, getarannya banyak. Tapi kalau huruf ro itu getarannya nggak banyak. Kenapa? Nih, kita bahas ya. Kenapa huruf ro getarannya nggak boleh banyak-banyak? Karena huruf ro punya sifat namanya adalah takrir. Takrir itu apa? Bergetar. Bergetar lidah kita. Tapi bukan bergetar yang berlebihan. Berbeda hal dengan huruf R. R kan dilafalkan dengan getaran yang banyak, ya. Getaran yang banyak gitu. Sedangkan huruf ro itu getarannya hanya sedikit, mungkin hanya 1 sampai 2 getaran saja. Ro. Perhatikan getarannya, dengerin ya. Ro, ri, ru, er, ro, ri, ru, er, ro, ri. Kedengeran nggak? Walaupun dia getarannya sedikit huruf ro, tapi tetap kedengeran. Tetap tegas, lugas, dan jelas. Ro, tuh. Ro, ri,
ru, er. Tuh, tetap tegas, tegas, lugas dan jelas. Ya, gitu. Kalau nggak bisa bentuk V gimana, Ustaz? Dilatih, dilatih. Karena biar yang nempelnya punggung lidah, bukan ujung lidah. Karena kalau yang nempelnya betul-betul ujung lidah, bunyi huruf ro kita akan sulit kita dapatkan atau akan aneh. Ya, oke? Nah, gitu ya. Jangan sampai gara-gara teman-teman tahu huruf ro punya sifat takrir, akhirnya teman-teman justru menghilangkan getarannya. Ro, ri, ru, ar, ro, ri, ru, ar. Nah, nggak gitu juga. Ya, banyak orang melafalkan udah tahu karena huruf ro punya sifat takrir, akhirnya getarannya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz, saya nggak bisa ngomong R. Saya udah bilang tadi huruf ro itu bukan R. Ya, tadi ada yang bilang, kok huruf ro kayak cadel? Iya, memang seperti cadel karena getarannya nggak banyak-banyak. Teman-teman yang cadel harusnya lebih mudah melafalkan huruf ro karena ro tidak menuntut banyak getaran. Ro tuh, ri tuh mana getarannya banyak nggak? Nggak pasti. Karena sifatnya waro wabita kririn jugil, sifatnya takrir bergetar tapi nggak terlampau banyak-banyak. Nah, apakah dirubah? Apakah bisa dirubah Ustadz? Kita udah terbiasa baca tanpa getar. Bisa dirubah kalau teman-teman latihan. Allah yang nanti bantu. Ya. Oke. Nah, maka ketika kita praktekkan, roknya di sini jangan sampai getarannya banyak-banyak, ya. Oke, karena dia punya sifat namanya takrir. Oke, nama sifatnya adalah takrir, bergetar tapi tak terlampau berlebihan, ya. Lanjut lagi. Sekarang roknya dalam kondisi sukun. Nah, oke, maka di sini roknya jangan getarannya jangan banyak-banyak dalam kondisi mati. Fa'adzartukum enggak. Tapi Ustadz minta jadwal live-nya. Nanti teman-teman yang pengen ikut live kita setiap hari dan dapat rekaman live-nya, tungguin sampai akhir masuk ke dalam grup, ya, di akhir ya. Oke. Fa'anzartukum getarannya nggak begitu. Tapi fa'anzartukum fa'anzartukum fa'anzartukum. Jadi getarannya nggak banyak-banyak. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman? Bisa diikuti, bisa difahami, bisa dinikmati, bisa dipelajari ya insya Allah ya. Sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan dinikmati ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Fa'anza. Nah, fa'anza. Nah, sekarang. Ya, jadi getarannya sedikit saja. Fa'anzartukum. Sekarang, teman-teman. Huruf ro sukun di sini itu dalam kaidah pelafalan, ro sukun itu ada dua bahasan secara basic. Ro sukun ketika dia diikuti oleh vokal A atau vokal U sebelumnya, maka ro sukunnya harus dibaca dengan pelafalan yang tebal. Ya, oke. Tapi ketika ro sukun ya diikuti oleh bunyi vokal I, maka dia dibaca dengan keadaan pelafalan yang tipis. Oke. Ya. Ini rumusnya nih. Saya ulang lagi. Ketika kita mendapati ada ro sukun diikuti oleh bunyi vokal A ataupun vokal U, maka ro sukunnya mesti kita baca tebal. Ya. Oke. Kalau ro sukunnya sebaliknya dibaca dengan vokal I sebelum ro sukunnya nih, yang keluar dari huruf sebelum ro sukunnya adalah vokal I, maka dia dibaca tipis. Itu basicnya. Nah, sekarang kita tinggal praktekkan. Ro sukun di sini, boleh komen di kolom komentar ya. Dia dibaca tebal atau dia dibaca tipis. Coba. Oke, kalau ro sukun di sini berarti kalau kita ngikutin rumus ini ya, dia dibaca tebal atau dibaca tipis. Coba coba ya ramaikan kolom komentar ya. Dibaca tebal atau dibaca tipis? Dibaca tebal. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa ro sukun di sini kita baca tebal? Ini pada dominan jawab tebal. Sekarang silakan teman-teman jawab pertanyaan saya, kenapa ro sukun di sini dibaca tebal? Karena apa? Karena ada fathah. Ada fathah di mana? Ada fathah sebelum ro sukunnya ya. Emang kalau ada fathah sebelum ro sukun, emang kenapa? Emang kenapa kalau ada fathah sebelum ro sukun? Karena fathah vokalnya apa? Fathah vokalnya itu basicnya adalah A. Maka ro sukun diikuti oleh bunyi vokal A, ikutin rumus yang warna biru. Dibaca tebal.
Ya. Nah, sekarang kita coba tebak-tebakan ya. Teman-teman udah tahu, oh iya, ro sukunnya dibaca dengan keadaan yang tebal. Sekarang kita tebak-tebakan, ro sukun mana yang tepat ya. Oke, saya akan contohkan. Nanti saya contohkan pelafalannya. Kita lihat dari sini dulu teman-teman kira-kira ngeh atau enggak. Ro sukunnya kita sudah tahu dia mesti dibaca dengan keadaan yang tebal. Berarti ini kita hapus dulu yang tipis, yang tebal kita geser ke tengah sini. Biar kita tahu oh ro sukunnya harus dibaca tebal. Nah, berarti mana ro sukun yang tepat? Tepat. Perhatikan, clue-nya adalah tebal. Yang pertama, saya kasih dua opsi. Fa'anzartukum. Fa'anzartukum. Yang kedua, fa'anzartukum. Fa'anzartukum. Yang betul yang satu atau yang dua? Yang satu atau yang dua? Yang kedua, kerasa ya? Padahal belum saya contohkan pelafalannya. Tapi kerasa nggak dari segi bunyi? Kerasa. Yang pertama itu tipis. Fa'anzartukum. Kalau yang kedua dia tebal. Fa'anzartukum. Dari segi pelafalan begini. Opsi yang pertama itu seperti ini. Saya izin zoom ya. Opsi pertama itu begini. Fa'anzartukum. Fa'anzartukum. Kalau opsi kedua, fa'anzartukum. Fa'anzartukum. Nah, bedakan bunyinya. Teman-teman tanpa melihat pelafalan saya pun teman-teman tahu oh yang tebal itu yang kedua. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah berkahi kita semua karena Quran. Allah kasih kecintaan yang semakin menguat untuk kita terhadap Al-Quran. Ya, lanjut. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, kita sudah tahu, kita sudah bisa membedakan mana roh sukun yang dibaca tebal dan tipis. Tapi bagaimana caranya untuk menebalkan roh sukunnya? Nah, gitu ya. Bagaimana caranya agar roh sukun kita itu terdengar atau terlafalkan dengan keadaan yang tebal? Nah, gini teman-teman, perhatikan ya. Huruf yang dia dibaca tebal, perhatikan. Huruf yang dia dibaca tebal itu pasti punya sifat yang selalu menyertai huruf yang dibaca tebal. Namanya sifat lazimah. Sifat lazimahnya apa? Nama sifatnya adalah isti'la. Ya, isti'la itu sering kita sebut dengan PLN. Nah, kok tiba-tiba PLN? Nih, kita kenalan sama isti'la dulu. Huruf ro, nih ya. Nah, ketika teman-teman sekalian huruf ro di sini harus kita baca tebal. Nah, dia pasti akan mengaktifkan sifat yang namanya isti'la. Isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu adalah mengangkat bagian pangkal lidah kita atau pangkal lidah kita naik. Pangkal lidah itu lidah terdalam kita arahkan ke langit-langit, dinaikkan. Nah, itulah isti'la. Ya, kalau pangkal lidah kita gak naik, itu namanya istifal. Istifal itu dia untuk huruf-huruf yang tipis. Huruf-huruf yang tipis itu pangkal lidahnya PLT, pangkal lidah turun. Ya, pangkal lidah turun kalau istifal PLT. Kalau tebal isti'la dia PLN, pangkal lidah naik. Ya. Nah, kita bisa bedakan dari pelafalan kita. Kalau pangkal lidah gak naik tadi contohnya. Pangkal lidah gak naik contohnya tadi opsi pertama. Fa'anzartukum. Sepenting itu pangkal lidah. Fa'anzartukum. Fa'anzartukum. Tipis dia. Tapi kalau diangkat pangkal lidahnya, fa'anzartukum. PLN dia, pangkal lidah naik. Fa'anzartukum. Bedakan antara zar dengan zaru. Bedanya cuma di pangkal lidah. Kalau tipis dia zar. Kalau tebal zaru. Zaru. Zar. Zaru. Ya. Paham sampai sini? Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik. Sip. Jadi, yuk dilatih bareng-bareng. Teman-teman ikuti saya. Kita lafalkan sampai kum dari fa ya. Siap? Fokus di ro sukunnya. Fa'anzartukum. 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 Faham? Jelas?
Sip. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya yang sudah tap-tap layar ya, yang sudah share. Teman-teman nggak kerasa sekarang pahala jariahnya, nggak kerasa sekarang. Tapi teman-teman yang sudah share di pojok kanan bawah ya, walaupun hanya satu grup, apalagi banyak grup, semoga Allah berkahi dengan pahala jariah buat teman-teman. Pahalanya nggak kerasa sekarang, tapi nanti ketika teman-teman butuh pertolongan, tiba-tiba pahala teman-teman naik. Padahal teman-teman lagi nggak ngerasa beramal solih. Padahal teman-teman nge-share ini jadi pahala jariah terus mengalir. Ya, kenapa terus mengalir? Karena ketika ada yang bergabung dalam live kita, naik peringkatnya karena algoritma memandang live kita aktif, ada yang share dan tap-tap layar dan komen di kolom komentar, di boosting oleh TikTok tersebar kepada yang lain atas wasilah teman-teman yang ikut nanti tiba-tiba karena teman-teman pahala jariah buat teman-teman. Gitu, ya. Tap-tap layar itu seperti ini. Teman-teman, ini ceritanya layar HP nih, meja nih. Nah, di tap-tap layar itu seperti ini, di tap-tap, dipijit, pijit, pijit lagi, di tap-tap begini. Nah, itu tap-tap layar namanya. Sehingga keluar lope-lope gitu. Ya, keluar love-love-nya di sana. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Satu pembahasan lagi. Konsentrasi, ini pembahasan yang menarik. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa, teman-teman? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini kira-kira teman-teman berkenan menjawab atau tidak? Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Ya, huruf ta. Kesalahan yang sering kali terjadi, teman-teman sekalian, ketika kita melafalkan huruf ta adalah jangan sampai ketika melafalkan huruf ta, lidah kita menjulur keluar mulut. Ya, jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut. Tetot. Keliru. Kenapa? Karena huruf ta tidak dilafalkan seperti ini. Ta, lihat ujung lidah saya menjulur keluar seperti digigit atau nongol ngelel melet mulutnya lidahnya. Tatitubat. Coba teman-teman silakan teman-teman sekarang bercermin atau berkaca. Lihat apakah teman-teman selama ini naturalnya teman-teman melafalkan huruf ta seperti ini. Tatitubat, tatitubat. Maka itu keliru. Kenapa? Itu bukan makhraj huruf ta. Gak perlu ngelel-ngelel, gak perlu nongol-nongol, gak perlu melet-melet ujung lidahnya. Kenapa? Karena huruf ta punya aturan main juga. Setiap huruf punya aturan main. Nih, kita perlihatkan ya. Perhatikan, perhatikan. Huruf ta itu dia punya beberapa ketidaksempurnaan yang seringkali dilafalkan. Yaitu tadi apa? Jangan sampai lidahnya menjulur, jangan sampai lidahnya seperti digigit, jangan sampai lidahnya melet-melet nongol-nongol. Kenapa? Karena itu bukan makhraj huruf ta. Huruf ta itu dilafalkan dari mana? Nih, kita lihat ya. Makhraj huruf ta, makhraj itu apa? Ada yang ingat? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Nah, makhraj itu dari makhraj ta dari mana? Tempat keluar huruf ta dari yang namanya torfu lisan. Ya, torfu lisan itu apa? Teman-teman nggak perlu bingung dengan istilah. Istilahnya tetap saya sampaikan karena bagian dari keharusan saya untuk menyampaikan ini. Ya, nah, makhraj itu tempat keluar huruf. Makhraj huruf ta keluar dari torfu lisan. Torfu lisan itu apa? Torfu lisan itu artinya ujung lidah kita. Oke bang, ujung lidahnya diapain? Disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Teman-teman dengan diksi dan narasi ini nggak paham? Nih, kita perlihatkan gambarnya. Oke, tuh kelihatan nggak? Lihat area ujung lidah yang berwarna ungu. Ya, ini ujung lidahnya berwarna ungu bukan karena habis makan permen lollipop, bukan, bukan ya. Nah, tapi untuk memperlihatkan persentuhan bagian mana antara organ apa dengan organ apa. Nah, ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Jadi kita punya kita punya gigi seri nih, ya. Nah, gigi seri kita punya tempat tumbuhnya atau gusi atau pangkalnya. Tempelin pakai ujung lidah kita ke arah sana. Nah, ya. Oke, kelihatan? Ya, kelihatan nggak? Atau kita ilustrasikan dengan ilustrasi tangan. Ya, saya izin agak mundur dulu nih. Nah, perhatikan. Nah, huruf ta itu dilafalkan ujung lidah kita nih yang ini nih, disentuhkan ke kemana? Ke ini ceritanya area mulut kita, ini luar mulut kita, ya. Huruf ta itu dilafalkan ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita ke sini. Ini gigi seri atas kita bagian dalam, bagian luar. Nah, garis jari ini bagian pangkal lidah. Sret. Ta, ya. Tatitubat.
sobat. Nah, begitu. Paham sampai sini teman-teman? Ya. Nah, nanti insya Allah saya sedang persiapkan buku tahsin saya sendiri, namanya buku Seluruh Hijaiyah. Nanti ilustrasi gambarnya bukan ilustrasi makhrajnya bukan gambar saja, tapi 3D animasi makhraj. Ya. Nanti ilustrasinya bukan hanya ilustrasi gambar saja, tapi ilustrasi makhraj. Apa huruf ta itu ketika dia dilafalkan, kenapa dia percikan nafas? Ya, kenapa dia percikan nafas? Karena dia disandingkan dengan sifat syiddah. Syiddah itu tertahan suara. Ya, syiddah itu tertahan suara, teman-teman sekalian. Ya, karena dari segi suaranya tertahan, ketika dia punya sifat hams yang harusnya mengalir nafas, agak mampet dia jadi cuma percikan-percikan nafas saja. Ya, bisakah saya memesan buku? Bisa. Nanti masuk ke dalam grup, ya, masuk ke dalam grup. Maka ketika tak dilafalkan, itu kan dia ada percikan-percikan nafasnya. Ta, ti, tu, at, it, ut, hanya percikan saja karena dia punya sifat kuat, sifat syiddah. Dari segi suara dia nggak ngalir suaranya. Impactnya ke nafas kita nggak ngalir, tapi hanya berupa percikan saja. Ya, ta, ti, tu, at, ta, ti, tu, at, ta, ti, tu, at. Nah, ya, bukunya apa namanya belum ada. Teman-teman cari belum ada karena belum dicetak. Launchingnya nanti di grup, ya. Jadi dia hanya berupa percikan-percikan cinta saja. Percikan cinta, percikan nafas saja, ya. Oke, sip. Kita praktekkan dalam pelafalan, ya. Oke. Nah, nanti kita praktekkan. Berarti dia dilafalkan ada percikan nafasnya. Jadi bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Yang mau masuk grup tungguin sampai akhir ya. Yang mau masuk grup tungguin sampai akhir. Sabar ya, biar kita belajar dulu ya. Mengalir bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, jadi banyak teman-teman yang sedang saya ikhtiarkan. Ya, walaupun ikhtiar ini bukan menjadi yang terbaik yang teman-teman rasakan, tapi minimal ini yang maksimal dari saya. Minimal ini yang menjadi maksimal dari saya yang bisa saya kasih untuk umat. Ya, dengan segala keterbatasan keilmuan saya. Ya, oke, lanjut. Fa'anzar. Nah, selanjutnya kita lihat dulu harokatnya. Huruf ta-nya sudah kita bahas nih. Tadi itu sudah kita bahas, ya. Cara masuk grup di akhir. Tungguin live-nya sampai akhir, ya. Syarat masuk grup sabar, free, nggak bayar, tapi syaratnya satu sabar. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat huruf ta-nya di sini di atasnya ada simpul angka 9. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa? Coba teman-teman ada yang berkenan untuk komen di kolom komentar. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa? Namanya adalah harokat dhammah. Ya. Namanya adalah harokat dhammah. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah itu harus dibaca dengan vokal U. Maka huruf ta-nya nggak kita baca ta dengan vokal A. Karena apa? Karena ta-nya tidak berharokat fathah. Ta-nya nggak kita baca ti, vokal I. Kenapa? Karena ta-nya tidak berharokat kasroh. Tapi ta-nya dia dibaca dengan vokal U. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah, harus dibaca dengan vokal U. Ya, sempurnanya harokat dhammah itu dengan cara MM. Ya, apa itu MM? Maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, maju mulutnya. Ya, oke. Jadi harus maju, jangan malu-malu. Contoh ayatnya ini ya, fa'anzartukum. Jangan cuman teman-teman lafalkan seperti ini. Fa'anzartukum, tukum. Tak dan kafnya dibaca gitu doang. Fa'anzartukum. Ya, huruf berharokat dhammah itu hanya akan sempurna dengan cara apa? Wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammi syafataini dhammah. Huruf berharokat dhammah itu hanya akan sempurna vokal U jelas clear harokat U-nya, harokat dhammahnya illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali betul-betul memuncungkan, memonyongkan bibir kita, mulut kita ke arah depan seperti ini. Jangan ragu-ragu. Fa'anzartukum
fa'anzartukum, fa'anzartukum. Ya, oke, jelas? Tu, tu, tu. Fa'anzartukum, fa'anzartukum. Oke, sip. Pastikan muncul mulutnya sahabat, ya. Gitu. Lanjut lagi ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, paham sampai sini? Sip. Kita baca bareng-bareng dulu teman-teman. Kerasa nggak kita udah belajar tepat 1,5 jam? Teman-teman yang tadi belajar dari awal, kerasa nggak kita udah belajar 1,5 jam tanpa henti, tanpa ada gimmick-gimmick di tengah-tengah itu, apapun itu nggak ada. Full belajar. Kerasa nggak? Kerasa 1,5 jam, kerasa lama, kerasa cepat maksudnya nih. Kerasa lama, kerasa cepat. Ya, atau kerasa lama. Kalau kerasa lama berarti teman-teman tidak menikmati. Kerasa lama, kerasa cepat coba. Ya, jadwal siangnya ada Ustadz. Siang ini saya kayaknya nggak ada. Siang ini saya ada kegiatan keluar ya. Gitu. Oke, terasa cepat. Alhamdulillah. Sip. Yuk kita baca bareng-bareng sebelum teman-teman saya arahkan menuju grup nanti di akhir ya. Yuk kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-14-nya, nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita baca bareng-bareng. فأنذرتكم نارا تلظى. Lanjut lagi sekali lagi. فأنذرتكم نارا تلظى. Sekarang saya contohkan pelafalannya, perhatikan baik-baik. فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. صدق الله العظيم.